perlu kami garis bawahi bahwa bukan dilihat dari Baik, satu orangnya, ya, tetapi yang paling perlu kita garis bawahi adalah persoalannya terjadi di beberapa TPS. baik. Saya Terima kira kasih. itu yang Ya. mulia yang saya. Silakan kalau ingin menambahkan penasihat hukum lain. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya mau sampaikan kepada teradu terkait masalah telaah hukum. Ya, kalau kita berbicara masalah hukum, tentu penafsiran undang-undang itu kita tidak bisa mengasumsikan begitu saja secara personal. Nah, pertanyaan saya bahwa apakah telah hukum ini ada seorang ahli ya yang menelaah kajian daripada asumsi pemikiran saudara terkait menyangkut masalah pasal 112 sehingga di kepala pemikiran teradu bahwa ya harus lebih dari satu. Padahal kalau kita baca analisis baik itu pasal tidak mengasumsikan seperti itu. Terlebih ya berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan tadi ada beberapa tempat TPS ya yang bermasalah. Yang kedua adalah antara KPU dan Bawaslu. Bawaslu telah merekomendasikan kepada teradu mengenai pelaksana supaya dilaksanakan PSU. KPU menolak. Padahal Bawaslu ini memiliki kewenangan ya untuk menyampaikan kepada KPU ketika terjadi suatu masalah yang terjadi di lapangan. Seharusnya itu yang kita harus agar supaya pelaksanaan berjalannya sistem demokrasi betul-betul berpihak kepada masyarakat. Ya, kita tidak boleh memihak karena amanah daripada undang-undang itu kita harus laksanakan sebaik-baiknya, tidak menelaah hukum berdasarkan satu bentuk asumsi. Cukup itu ya? yang mulia. Cukup. Silakan dijawab. Jadi ada poin penting. Ada yang menggunakan hak pilih satu pemilih ya, tapi di beberapa tempat ya. Berapa tempat? 11 ya. Ya. Tapi PKPU kan cuma mengatur katanya harus lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kalau banyak tempat kan itu udah lebih dari satu gitu kan. Gitu kan. Yang kedua soal akses. Saksi mandat tidak diberi akses yang cukup begitu kan. Yang menyangkut soal DPT begitu kan. Jadi tolong dijelaskan apa dasar hukumnya. Satu memang ya ada PKPU yang ngatur satu. Satu tadi penasihat hukum, kuasa hukum menyampaikan lah satu itu kan kalau dari segi unsur apa namanya legalnya kan terpenuhi juga. Memang ada dispute di antara KPU dan Bawaslu kayaknya ya. Bawaslu itu harus cukup satu, tapi KPU harus lebih dari satu. Ini Bagja sama Afif barang ngobrol kayaknya. Ya udah, silakan dijawab. Siap Yang Mulia. Pertama terkait dengan kronologi yang disampaikan tadi oleh para pengadu berkaitan dengan situasi rekap di Kecamatan Kelara, bahwa sudah kami tanggapi Yang Mulia pada saat kami melakukan monitoring ke PPK Kecamatan Kelara itu berdasarkan permintaan atau telepon dari Ketua PPK Kecamatan Kelara, kemudian diskusi kami dengan Divisi SDM dan teknis. Jadi tidak benar bahwa itu yang mendatangkan kami adalah hasil mediasi tim hukum dengan aparat keamanan. Kami ke lokasi Kelara melakukan monitoring berdasarkan telepon oleh Ketua PPK Kecamatan Kelara Yang Mulia. Kemudian sampai ke sana kami melakukan pertemuan bahwa betul dihadiri oleh saksi dan pasangan calon. Kemudian sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Kelara pada saat hendak diberikan akses saksi pasangan calon nomor 3 itu meninggalkan tempat Yang Mulia. Ya silakan jawab substansi saja kenapa tidak dilakukan PSU tadi. Memang cuma satu orang yang melakukan ini, tapi kan banyak tempat. Tolong dijawab. Siap Yang Mulia. Untuk norma 112 memang bunyi frasanya lebih dari seorang Yang Mulia untuk di pasal 112 huruf D dan E-nya PKPU 17 pasal 50
angka 3 huruf D dan E-nya KPT 1774 bab 2 angka 4 perasaannya lebih dari seorang yang mulia. Baik. Untuk telah Nanti hukum, majelis yang akan menilai nih ya. siap yang Silakan. mulia. Silakan. Untuk telah hukumnya bisa mungkin ditanggapi oleh Kadip Hukum. Kenapa tadi tidak itu pengadu merasa saksinya tidak diberi akses yang cukup untuk memperoleh DPT ya? Karena bagi pengadu penting DPT itu. Jangan-jangan jumlah pemilih di situ lebih banyak dari DPT misalnya, gitu kan? Muncul kecurigaan. Jadi transparansi, akuntabilitas itu harus dikedepankan. Paling tidak dilihatlah, nggak usah fotokopi kan. Lihat ini DPT-nya 570 itu nanti kan bisa. Silakan dijawab, terutama soal akses itu. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia, izin menanggapi apa yang disampaikan oleh pengadu. Ini berkaitan dengan akses pertama dengan akses pembukaan daftar hadir. Ya, Kebetulan berdasarkan dengan dalil yang diajukan oleh pengadu terkait dengan Bangkalan, kebetulan pada saat itu saya melakukan monitoring pada saat itu dan kebetulan saksi kecamatan juga hadir di sini. Kami menjelaskan seperti ini yang mulia pada saat itu. Kami tidak menutup akses menutup akses serapat-rapatnya kepada saksi dan juga Bawaslu kecamatan. Hanya saja pada saat rekapitulasi di setiap daftar hadir yang diminta ya pada waktu daftar itu. hadir yang Ya, mulia, baik. daftar hadir yang diminta pada saat itu diminta untuk dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan C hasil dan C kejadian khusus yang mulia. Jadi saya sampaikan pada saat itu bahwa pembukaan daftar hadir dilakukan apabila terdapat selisih dari apa yang telah dibacakan oleh teman-teman PPS pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian kita harus melakukan pencocokan apakah harus sampai ke daftar hadir sesuai dengan peraturan PKPU 18. Itu yang saya sampaikan pada saat itu yang mulia. Dan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Bangkala ada beberapa TPS yang kami memberikan akses, teman-teman PPK Kecamatan Bangkala memberikan akses terkait dari keberatan saksi. Ada pada saat itu disampaikan pada saat saya melakukan monitoringnya ada 3 TPS yang sudah dilakukan untuk melihat daftar hadir. Jadi mohon maaf sebelumnya yang mulia terkait dari kita yang menutup rapat akses serapat-rapatnya tidak yang mulia. Hanya saja permintaan ini pada pokoknya yang mulia permintaan dari saksi pasangan calon nomor 3 itu meminta akses daftar hadir sebelum dilakukannya rekapitulasi yang mulia. Sebelum dilakukan pembacaan C hasil. Itu yang Aksesnya dalam bentuk apa? Melihat atau bentuk memfotokopi atau apa? melihat yang mulia. Melihat saja kan? Iya, tapi sementara dalam PKPU 13 yang dikeluarkan dalam sampul pada saat melakukan rekapitulasi itu C hasil C kejadian khusus dan C hasil yang dibuka terlebih dahulu yang mulia. Sesuai dengan PKPU 18 itu yang mulia. Oh, urutannya harus C hasil, terus C kejadian khusus yang dibacakan lebih dulu baru Terus? masuk ke C hasil. hasil. Itu Iya. saat rekap di kecamatan. Saat terkait di kecamatan yang mulia. Baik. Tapi minta daftar hadirnya dulu Iya, minta diperlihatkan. diperlihatkan. Mungkin saksi juga ada kecurigaan. Ini daftar hadirnya berapa, nanti suaranya berapa, begitu kan? Mungkin itu kan. Kalau cuma melihat masa nggak boleh? Nggak boleh melihat aja. Siap yang mulia, pada saat itu teman-teman PPK kami pada saat monitoring kami menyampaikan apa bentuk keberatannya, apa bentuk keberatan yang kemudian diajukan sehingga harus melihat daftar hadir. Saya kira pada saat di TPS kan aksesnya dibuka seluas-luasnya yang mulia pada saat pemungutan suara. Oh, itu kejadian di rekap kecamatan ya? Rekap kecamatan yang mulia. Enggak. Jadi tidak sesuai urutan yang diatur PKPU gitu. Siap yang mulia. Jadi mau lihat daftar hadir dulu baru nanti lihat hasilnya begitu. Iya yang mulia. Urutannya harus gimana? Urutannya hasil dulu. Pada saat rekapitulasi pertama dibacakan C kejadian khusus yang terjadi pada saat di TPS atau keberatan saksi. Selanjutnya pembacaan C hasil Bupati dan Gubernur. Selanjutnya apabila terjadi selisih terkait dari C hasil yang dibacakan, PPK melakukan pencocokan. Ini pencocokan inilah apakah kita harus sampai pada daftar hadir atau
gimana untuk melakukan pencocokan ini yang mulia, Baik. untuk mencari titik tengahnya dari keberatan itu yang mulia. Baik. Ya. Ada lagi? Ya. Selanjutnya yang mulia terkait ini izin terkait dari telah hukum yang dinyatakan bahwa asumsi personal, izin secara singkat menjelaskan bahwa terkait dari tindak lanjut dari telah hukum ini kami lakukan berdasarkan itu PKPU 15 ini mengatur terkait telah hukum. Selanjutnya apa yang termuat dari telah hukum berdasarkan regulasi regulasi terkait permasalahan yang termuat dalam rekomendasi itu yang kita masukkan yang mulia. Jadi terkait dari prinsip kepastian hukum kami mengacu apa yang disampaikan oleh pengadu, kami mengacu sama aturan yang mengatur kami terkait dari PSU itu yang mulia. PKPU cuma mengatur bisa dilakukan PSU jika apa? Lebih dari seorang yang mulia. Lebih dari seorang. Siap yang mulia. Tadi kan ada pertanyaan. Tapi kalau itu terjadi di banyak TPS gimana? Izin yang mulia terkait dari kejadian yang ada di Jeneponto, total rekomendasi TPS yang diajukan oleh Bawaslu Kecamatan itu ada 13 TPS yang 13 mulia. TPS. 13 Itu TPS. semuanya 2 yang kami laksanakan yang mulia karena memang terpenuhi unsur yang mulia. oke, baik. Siap. 13 itu semuanya berkaitan dengan pemilih yang melakukan melakukan pilihan ganda atau pilihan itu. Enggak, kalau Kecamatan Arukeke terkait dari pemilih yang berada di luar kota yang mulia dan 2 pemilih dalam satu TPS. Ya, Baik. dia 2 pemilih yang mulia dalam satu TPS, makanya kami memutuskan untuk melaksanakan PSU yang mulia. Baik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Jadi misalnya tadi kan berasumsi nih para pengadu, lah kalau terjadi di 500 TPS gimana? Itu kan misalnya ada orang yang memilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 atau itu terjadi di 500 TPS gimana? Tadi kan itu yang diasumsikan. Jadi kalau cuma 1 di 1 TPS, kalau terjadi masih banyak kan bisa mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon itu kan? Iya kan? Yang benar nggak? Misalnya tadi kan cuma ditemukan berapa? 13 ya? 13 itu. Udah cukup nanti saya beri kesempatan. Tadi ada yang ditambahkan lagi? Saya mulia, siap ya mulia. Ya silakan. Terkait asumsi itu yang mulia, kami ini sebagai penyelenggara teknis di tingkat daerah tentu hanya pedoman kepada pada PKPU, peraturan perundang-undangan ya, dan peraturan KPU yang mulia. Ya. Apa yang diatur oleh ketentuan PKPU itu yang kami laksanakan, bahwa kami sadar apa yang kami lakukan jika keluar dari peraturan perundang-undangan dan peraturan PKPU pasti kami bisa dietik yang mulia. Baik, Sehingga terima tentu kasih. kami berpedoman pada peraturan PKPU yang mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.